Assalamualaikum Habib, semoga Habib beserta keluarga, santri, santriwati selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya suami berumur 31 tahun, sudah berkeluarga, merantau di luar kota sendirian. Tetapi di dalam menjemput rezeki saya berkeinginan untuk pindah ke kampung halaman dalam hal menjemput rezeki agar bisa dekat bersama keluarga orang tua. Dan insya Allah bisa dengan leluasa menjalankan ibadah dan syariat Islam lainnya. Apakah di dalam syariat Islam diperbolehkan hal yang demikian? Terima kasih. Ya, jadi begini. Benar ya apa yang ditanyakan ya, itu sangat mewakili ya. Para ulama itu mengatakan bahwasanya di antara nikmat Allah yang besar kepada hambanya, jika hamba itu mendapatkan pekerjaan atau mata pencaharian itu di tempat dia bersama keluarganya di situ gitu. Itu termasuk nikmat Allah yang sempurna. Tapi kalau seumpama harus berpisah ya, seperti yang ditanyakan tadi, baik itu sebagai pelayaran ya, atau kerja di luar negeri ya, dan sebagainya ya. Nah itu artinya ya kalau terpaksa ya gimana lagi ya, sambil kita kumpulkan modal, lalu jadi bukan untuk selamanya, suatu waktu nanti kalau sudah cukup modal kita akan buka usaha di kampung halaman. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini jadi sebenarnya pekerjaan itu terbuka sekali ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dia dan Allah ciptakan anak cucunya, Allah juga ciptakan bersamanya 1000 pekerjaan. Sehingga kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Gali Adam, aku telah ciptakan dan aku telah buka pekerjaan bagi anak cucumu sebanyak 1000. Silahkan ambil yang mana saja. Tapi jangan sampai melebihi batas yang telah aku tentukan." Nah itu. Jadi artinya apa? Jadi yang banyak orang itu tidak mau mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan yang menghasilkan uang ya. Sekarang ini adalah kadang-kadang orang itu gengsi untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dia lakukan karena nggak selevel misalnya dengan pendidikannya dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Untuk dia itu bekerja seperti itu dia nggak mau. Nah, oleh karena itu maka di sini hendaknya apapun yang akan kita lakukan awali ya dengan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad itu nabi rahmat ya. Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Demi Allah, aku tidak mengetahui suatu kebaikan pun bagi umatku kecuali pasti aku sudah sampaikan kepada mereka dan sudah aku perintahkan mereka untuk melakukannya. Dan demi Allah, aku tidak mengetahui dari suatu mara bahaya ataupun suatu keburukan pun yang aku tahu itu bahaya pada umatku kecuali sudah pasti aku sudah sampaikan kepada mereka dan aku larang mereka untuk melakukannya." Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebaik-baik Nabi yang kita punya. Nah, oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya kalau kita itu mau melakukan sesuatu istikharah dulu. Ya. Nah, jadi itu pertama kali kita lakukan. Misalnya kita mau kerja, apa kerjaan yang pas? Kita istikharah, minta pada Allah Ta'ala. Nanti di saat setelah kita istikharah ya, nanti ada beberapa pilihan ya, atau beberapa sodoran atau beberapa tawaran yang mungkin akan tampak kepada kita, istikharah lagi. Yang mana yang akan kita pilih? Harusnya seperti itu. Kemudian datang kepada para ulama, tanya kira-kira bagaimana cocoknya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu minta restu kepada orang tua untuk mencari pekerjaan yang halal. Nah, kenapa? Mencari pekerjaan yang halal perlu diketahui oleh para pemirsa semuanya. Mencari pekerjaan yang halal itu hukumnya adalah wajib, ya, wajib. Bahkan memantik banyak pahala dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak tidak difahami oleh saudara-saudara kita. Disangkanya orang yang mencari harta itu adalah sesuatu yang mudah gitu. Tidak, wajib. Karena kita harus menghidupi diri kita dan menghidupi siapa yang di bawah kekuasaan kita atau yang menjadi tanggungan kita. Kita wajib menafkahi mereka. Nggak boleh kita tinggal diam. Apapun harus kita lakukan. Nah, jadi oleh karenanya lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Beliau adalah seorang pedagang. Beliau bekerja sama dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, dan sebelumnya dia itu berdagang sendiri. Kemudian sebelumnya juga beliau
seorang pengembala kambing gitu. Artinya berarti nggak mau tergantung pada orang lain, ya, atau menggantungkan diri kita kepada orang lain. Tidak, karena apa? Allah Ta'ala menciptakan 1000 lapangan kerja, semuanya bisa kita lakukan, ya. Siapa sih dari kita yang nggak bisa misalnya jadi kuli, atau kita beli motor, kita bentor, ada sebagainya, bisa kita lakukan. Cuma kadang-kadang kita itu sok, ada gengsi dan sebagainya gitu. Apapun kita lakukan, yang penting halal. Yang penting halal. Jangan sampai kita minta pada orang atau tergantung pada orang. Kata Nabi SAW, afhashul halal as-su'al. Paling kejinya sesuatu yang halal boleh dilakukan, tapi paling keji nggak disenangi oleh Allah Ta'ala. Itu apa? Minta-minta. Jadi jangan sampai kita itu kemudian minta-minta. Kata Nabi SAW, engkau menjadikan keluargamu, ya, berkecukupan, tidak minta-minta kepada orang, itu lebih baik daripada kamu itu sedekahkan hartamu. Nah, jadi kita itu wajib sebagai orang tua, sebagai suami, ya, untuk menjadikan anak kita itu jangan sampai dia itu merasa minta-minta, baik secara zahir maupun batin. Artinya apa? Tercukupi, cukup. Nah, itu haknya seorang suami, haknya seorang ayah, ya. Jadi hak daripada keluarga kepada ayah dan kepada suami itu adalah dia itu harus bisa memberikan kecukupan kepada semuanya, sehingga apa? Nggak ada dia itu mengharap pada orang lain dan sebagainya. Itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada siapa? Kepada ayah dan kepada suami. Nah, harus itu dilaksanakan itu. Jadi jangan sampai kita itu kemudian naudzubillah, istri kita mengharapkan daripada orang lain, anak-anak kita mengharapkan daripada orang lain. Itu terlalu sedih, menyedihkan itu. Nah, terlalu naif yang semacam itu gitu. Nah, berarti dia itu kurang bertanggung jawab. Padahal kata Nabi SAW, man amsah kalan min talabil halal amsa maghfuran lah. Jadi barang siapa yang pada sore hari dia itu pulang ke rumahnya dalam keadaan capek, karena bekerja dia capek, karena bertani dia bercapek, karena dia itu mengayuh becaknya dia capek, karena dia kuli dia capek. Dan kata Nabi SAW, capeknya itu bukan tanpa dihargai Allah. Dihargai dengan harga. Bagaimana Allah Ta'ala menghargainya? Dengan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi suatu ibadah, bukan tanpa ibadah. Nah, tapi kalau sudah kita meminta, Nabi Muhammad sudah menjelaskan di dalam hadisnya, bahkan sumpah Nabi SAW, ma fatah abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi sab'ina baba min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu kesempatan meminta-minta pada orang lain, ya, baik secara zahir maupun batin. Nah, zahir jelas ya, minta itu zahir itu. Atau apalagi kadang-kadang ada yang minta itu sudah minta sombong lagi itu. Jadi dia nggak mau minta kepada kita, tapi minta, beb, saya minta rezeki Allah yang ada pada antum. Emangnya rezeki Allah ada pada saya itu rezeki kamu juga apa? Nah, saya kan capek juga carinya. Nah, itu orang minta yang sombong itu namanya. Jadi sudah nggak punya sombong, ya bilang aja mungkin ada kebaikan antum, ada anak meminta dan sebagainya, kemudian ke kedermawanan antum dan sebagainya. Ini enggak minta rezeki Allah yang Allah titipkan sama antum, enaknya itu. Nah, jadi itu innallaha yabghadu, kata Nabi Muhammad SAW, al-faqiru mutakabbir. Allah itu paling benci kepada orang yang sudah fakir sombong lagi itu. Kayak gini nih sombongnya. Ya bilang aja minta sama kita. Enggak sampai bilang yang Allah titipkan, enggak sampai begitu gitu loh. Jadi seakan-akan kalau sudah Allah titipkan berarti bukan minta kepada anak, bukan harta anak begitu. Nah, ya, jadi itu salah. Jadi enggak tepat gitu. Sudah minta pakai begitu lagi gitu loh. Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi berusaha bawa barang, jual dan sebagainya. Jangan kita meminta. Nah, kalau sudah minta, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW, inni la uqsimu ala salasin. Aku telah bersumpah terhadap 3 hal. Apa di antaranya? Ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu kesempatan minta-minta pada orang lain kecuali Allah bukakan beriringan dengan itu 70 kesempatan, 70 pintu dia menjadi orang fakir. Silakan cari orang yang suka minta itu. Cari di antara mereka yang kaya, nggak bakal ada. Kenapa? Rasulullah yang sumpah. Tanpa sumpahnya pasti benar, apalagi Rasulullah sumpah. Nah, jadi cari, ayo berusaha. Jadi bagaimana cerita tadi, ya, yang diimpikan oleh orang yang kaya, dia bawa kekayaan yang banyak, bukan cuma ribuan, bukan puluhan ribu, ratusan ribu yang dia bawa, bahkan jutaan.
real yang dia bawa. Dia orang paling kaya di Riyadh. Dia sodorkan, itu mau ambil berapa untuk keluargamu, untuk hidupmu? Serah, ambil. Apa ya yang diambilnya? Cuma 1.000 real. Yang berarti cuma 4 jutaan. 4 juta rupiah. Coba lihat bagaimana gonaah yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu. Hendaknya kita mempunyai jiwa semacam itu. Yang kaya haruslah menjadi orang loman. Ingat, jangan sampai kita tertipu dengan keluarga. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri kamu ya, anak-anak kamu ya, itu mereka itu ada musuh kamu nanti. Jadi waspadalah kepada mereka, jangan diperuntukkan semuanya untuk mereka. Mereka sepertiga itu hak kita lah. Kita wasiatkan untuk masjid, untuk musola, untuk pondok pesantren. Berapa banyak sih anak ketika orang tua meninggal kemudian dia itu hadir terus ke makomnya? Mana sekarang yang semacam itu? Jarang sekali. Ya mungkin baru meninggal, iya sehari, 2 hari datang. Tapi habis itu sudah seminggu, habis itu sudah sebulan, habis itu bahkan setahun, bahkan 2 tahun nggak datang. Nggak baca Fatihah, nggak sedekah untuk orang tuanya. Itu yang terjadi. Nah, ayo kita ingat sama-sama ingat ya. Nah, oleh karena itu, setelah kita beristikharah, ya, ternyata mantep. Terus istikharah itu Nabi SAW itu nggak pernah mengajarkan suatu syariat yang tidak standar sifatnya. Pasti standar sifatnya. Jadi jangan kita itu seperti persepsi sebagian orang atau kebanyakan orang. Oh, belum mimpi, belum tampak, misalnya. Jadi jawaban daripada sholat istikharah kita itu nggak melulu itu dengan mimpi. Siapa kita? Orang yang mimpi itu sedikit, berapa persen saja orang yang suka mimpi itu. Dan bukan semua mimpi itu pasti diidentikan dengan sholat istikharahnya, tidak gitu loh. Karena itu perlu takbir mimpi, dan yang takbir mimpi itu memerlukan kepada kejernihan hati. Nggak ada ilmunya, takbir mimpi itu nggak ada ilmunya gitu. Kalau yang lainnya itu ada ilmunya, tapi kalau takbir itu nggak ada ilmunya, jadi artinya dibawa mimpi itu kepada orang yang bersih hatinya, begitu dia baca apa yang dalam pikirannya itulah artinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada ilmu-ilmu tertentu. Ilmu kalau mimpi ular, digigit ular, berarti dia itu dapat tunangan. Dia bakal diminta orang. Nggak harus. Tergantung gimana cara gigitnya. Takut atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau dikejar anjing, berarti dia itu ada yang mau sihir. Akhirnya suudon terus kepada orang akhirnya. Jadi ada takbir mimpinya. Oleh karena itu standarnya gimana? Gini, kalau kita ada sholat istikharah, kita baca doa istikharah yang diajarkan Nabi SAW di kitab-kitab wirid sebutkan ya. Maka kemudian kita lihat habis sholat. Kalau kita mantep, nggak ada keraguan, bismillah, berarti direstui oleh Allah Ta'ala. Lakukan sampai 3 kali, 3 malam. Bangun tidur gimana? Kayaknya mantep aku. Nggak ada keraguan, bismillah. Kalau ada keraguan, jangan. Itu aja. Jadi nggak harus mimpi-mimpi, nggak harus. Itu. Kemudian setelah itu, kita lihat. Setelah kita pilih, ini kayaknya pas ini. Bawa ke ulama. Pergi ke ulama. Belajar. Ini pekerjaan yang akan saya pilih. Sudah istikharah. Guru, sudah istikharah. Ya, sudah saya pikirkan matang-matang, saya sudah musyawarah dengan orang tua. Saya sudah minta restu dari orang tua. Sekarang saya mau tanya bagaimana hukumnya dalam Islam. Tanya, cari pencerahan itu. Oh, ini termasuk perdagangan ini. Kamu itu harus belajar cara berdagang. Jangan sampai luput, jangan sampai salah. Dagang itu bisa begini, nggak boleh minjam uang di bank sebagai modal. Itu hati-hati itu. Minjam uang di bank, lihat saja. Ya, mereka yang melakukan riba itu sebentar lagi, ya, atau suatu waktu nanti. Lebih baik sebentar lagi gitu. Artinya apa? Jatuhnya nggak terlalu sakit. Ya. Tapi kalau sudah suatu waktu nanti, itu jatuhnya sakit. Dan pasti seperti itu terjadi ya. Lihat rentenir, lihat mereka yang transaksi riba. Tunggu aja saatnya. Nanti bakal jatuh dia, bakal bangkrut dia. Ya. Kalau Allah sayang kepada dia, cepat bangkrutnya. Kalau nggak sayang pada dia, tunggu sampai dia kaya betul, banyak, baru langsung jatuh. Itu bisa stres, itu bisa jantungan cepat matinya biasanya gitu. Jadi itu akibat daripada riba. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa yamhaqullahu riba. Jadi riba itu akan dihabiskan sama Allah Ta'ala sampai dia itu nggak sadar. Kemana uang itu? Kemana? Hasil yang aku dapatkan jadi payaku kemana? Sampai nggak tahu. Jadi sampai ke akar-akarnya habis.
Wa yurbis sadaqat, tapi sedekah akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala, tambah banyak. Berkat apa? Berkat sedekah itu. Nah, oleh karena itu, dengan cara seperti itu, kita tahu seluk-beluknya apa yang akan kita lakukan, insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah kita akan mendapatkan harta yang berkah dan cukup insya Allah bagi keluarga. Semoga yang bertanya ini dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan kerjaan yang baik di antara keluarganya insya Allah. Amin ya Rabbal